Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Salsabila akan menjelaskan mengenai apa itu white box testing beserta contoh dan penerapannya. Apa aja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, mengenai pengertian white box testing itu sendiri. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis white box testing? Yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya, serta pengujian white box testing. Yang pertama, pengertian white box testing. White box testing merupakan pengujian pangkat lunak yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail sebuah perancangan, sehingga menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas, dapat diambil kesimpulan dari pengujian white box testing yang menjadi petunjuk untuk mendapatkan program yang benar. Lalu, persyaratan dalam pengujian white box testing. Berikut ini terdapat beberapa persyaratan dalam pengujian white box testing yang terdiri dari yang pertama, mendefinisikan semua alur logika. 2. Membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. 3. Mengevaluasi semua hasil pengujian. 4. Melakukan pengujian secara menyeluruh. Apa saja jenis-jenis white box testing? Yang pertama, di sini ada basis test, yang merupakan metode identifikasi yang berdasarkan pada jalur, struktur, atau koneksi yang ada dari suatu sistem ini biasa disebut juga sebagai branch testing, karena cabang-cabang dari kode atau fungsi logika diidentifikasi dan dites, atau disebut juga sebagai control flow testing. Di sini terdapat dua contoh gambar. Saya akan jelaskan yang pertama dulu, yang A. Yang A, jika kita lihat pada flow-nya, yang pertama ada nomor 1. Jika iya, dia akan lanjut ke nomor 2, dan jika tidak, dia akan langsung berakhir di nomor 11. Jika iya, dia akan lanjut ke nomor 2, dan berlanjut lagi ke nomor 3. Untuk lambang, seperti diamond ini merupakan if. Jika iya, misalkan jika iya, dia akan lanjut ke nomor 4 dan 5, hingga berakhir di nomor 10. Kita kembali lagi ke nomor 3, jika dia memilih tidak, maka akan lanjut ke if berikutnya yaitu nomor 6. Jika iya, misalkan dia akan langsung ke nomor 8 dan 9 dan berakhir di 10. Namun, jika pada nomor 6 dia memilih tidak, akan berlanjut ke nomor 7, lalu 9 dan 10. Jika semua sudah berakhir di 10, akan kembali lagi sistem kembali ke awal. Lalu untuk gambar yang B, di sini sedikit berbeda. Untuk secara ringkas, kita akan jelaskan melalui lambangnya terlebih dahulu. Untuk garis penghubung seperti antara 2, 3, dan 6, ataupun 6 ke 7, ataupun 1 ke 2 dan 3, itu merupakan garis yang diberi nama H. Lalu untuk bulatan, gambar berbentuk bulat ini yang diisi oleh angka seperti 1, 6, 7, 8, 9, dan lainnya itu merupakan node. Lalu untuk beberapa wilayah yang diisi dengan R1, R2, R3, R4 yang merupakan wilayah atau disebut dengan region. Sekarang kita lanjut, ada dua bentuk basis path. Yang pertama zero path, yaitu jalur penghubung yang tidak penting atau jalur pintas yang ada pada suatu sistem. Lalu ada one path, jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem tersebut. Kita lanjut ke jenis pengujian yang kedua, yaitu psychometric complexity. Adalah pengukuran software yang memberikan pengukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Pada konteks metode basis path testing, nilai yang dihitung bagi psychometric complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya satu kali. Jalur independen adalah setiap jalur pada program yang memperlihatkan satu kelompok baru dari pernyataan proses atau kondisi baru. Singkatnya di sini terdapat dua jalur independen. Kenapa? Yang pertama kita contohkan. Setelah klik start, apabila A sama dengan 10, lalu B lebih besar dari C
Iya, jika ia B lebih besar dari C, maka A sama dengan B. Lalu akan berlanjut di print A, B, dan C. Ini merupakan independen jalur yang pertama. Lalu yang kedua, jika kita klik start, A sama dengan 10, dan apabila B lebih besar dari C, tidak lebih besar dari C, maka A sama dengan C. Lalu print A, B, C, dan sistem akan berhenti. Kita lanjut ke jenis pengujian berikutnya, yaitu graph matrix. Merupakan matriks berbentuk segi 4 sama sisi di mana jumlah baris dan kolom sama dengan jumlah node, dan identifikasi baris dan kolom sama dengan identifikasi node, serta isi data adalah keberadaan penghubung antara node atau if. Nah, di sini ada 3, yaitu undirect, direct, serta weight, di mana pada setiap matriks kotak-kotak ini merepresentasikan seperti flow-flow yang ada pada ketiga gambar di atasnya. Kita lanjut ke berikutnya. Beberapa properti yang dapat ditambahkan sebagai pembobotan pada koneksi antar node di dalam graph matrix sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan jalur edge akan dilalui atau dieksekusi. Yang kedua, waktu proses yang diharapkan pada jalur selama proses transfer dilakukan. Ketiga, memori yang dibutuhkan selama proses transfer dilakukan pada jalur. Lalu sumber daya atau resource yang dibutuhkan selama proses transfer dilakukan pada jalur. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan white box testing. Kelebihan white box testing sendiri terdiri atas kesalahan logika, yaitu menggunakan sintaks if dan sintaks pengulangan, dan langkah selanjutnya metode white box testing ini akan mencari dan mendeteksi segala kondisi yang dipercaya tidak sesuai, dan mencari kapan suatu proses perulangan diakhiri. Yang kedua, ketidaksesuaian asumsi, yang menampilkan dan memonitori beberapa asumsi yang diyakini tidak sesuai dengan yang diharappan atau yang akan diwujudkan. Untuk selanjutnya akan dianalisa kembali dan kemudian diperbaiki. Yang ketiga, kesalahan pengetikan, mendeteksi dan mencari bahasa-bahasa pemrograman yang dianggap bersifat case sensitive. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Untuk jenis perangkat lunak besar, metode white box testing sendiri dianggap mahal karena memerlukan banyak sumber daya. Lalu pengujian white box testing adalah menguji yang didasarkan pada pengecekan ke dalam detail rancangan, penggunaan yang dilakukan struktur kontrol dari suatu desain pemrograman untuk dapat membagi pengujian ke beberapa kasus pengujian. Dan didapat bahwasannya white box testing menggunakan petunjuk untuk menghasilkan program yang diharapkan dan efisien. Yang pertama, metode pengujian pada white box testing ini sering dilakukan untuk memberikan dan membuat suatu jaminan bahwa seluruh jalur-jalur yang independen hanya menggunakan modul minimal satu kali. Keputusan yang sifatnya logis dapat digunakan di semua kondisi true or false, mengeksekusi seluruh perulangan yang ada pada batas nilai dan operasional di setiap situasi dan kondisi. Lalu syarat yang dilakukan dalam menjalankan strategi white box testing, yaitu mendefinisikan tentang seluruh alur-alur logika yang ada, membangun dan membuat suatu kasus yang akan digunakan untuk tahap pengujian. Hasil pengujian yang telah didapatkan akan dilakukan evaluasi kembali, dan terakhir pengujian yang akan dilakukan haruslah secara menyeluruh. Sekian untuk presentasi ini. Untuk contoh penerapannya akan kita lakukan. Saya stop share dulu. Saya akan share screen kembali. Di sini saya sudah membuat aplikasi kecil berkaitan dengan CRM development. Di sini kita ambil contoh untuk customer service. Di sini dari sistem yang saya buat, ini dia akan menampilkan nama customer service, nomor telepon, alamat, beserta emailnya. Dan bagaimana untuk menyimpan data yang akan kita masukkan, data yang akan kita input, lalu bagaimana jika kita ingin mengeditnya kembali setelah disimpan. Ini saya akan share ke di sini kita menggunakan
framework Laravel. Di sini kita coba panggil customer service. Di sini sudah ada beberapa data yang sudah diisi, yang sudah kita masukkan. Lalu jika kita ingin membuat yang baru, kita akan meng-create customer service, customer service. Nah, di sini sudah keluar. Kita coba menginputkan nama CS secara data dummy aja. Misalkan nama CS-nya saya, nomor telepon, alamat jalan, email, email.com saja. Kita save. Di sini terlihat sudah masuk data yang baru, si Lala ini. Lalu kita coba cek ke database-nya apakah dia tetap tersimpan atau hanya tampilannya saja. Kita coba ke customer service. Maaf, unhide. Kita ke customer service. Di sini terlihat sudah ada ya nama customer service-nya Lala. Sudah tersimpan di menit sekian. Lalu kita kembali ke sistemnya. Di sini terjadi kesalahan pengisian data kan untuk nomor telepon. Kita masih bisa merubahnya dengan cara coba kita edit. Kita tambahin nomornya. Lalu udah kita save kembali. Datanya sudah benar. Nah, lalu kita ingin share dulu. Lalu jika kita ingin mencoba mengisi data yang lain selain data customer service, di sini ada saya sudah buat juga untuk data barang. Ini ada nama barang, tipe barang, serial number, nomor nota, keterangan klaim garansi, dan koneksi ini juga sudah dibikin. Jadi kita coba untuk share screen, kembali ke sistemnya. Kita coba lihat barang, apakah sudah ada data yang diisi? Oh, sudah ada, satu. Lalu kita akan meng-create data baru. Sekarang kita buat barang D, misalkan. Tipe barang, misalkan tipe 1. Serial numbernya kita ngasal dulu aja, nggak apa-apa. Nomor nota juga ngasal dulu aja, nggak apa-apa. Keterangan klaim garansi ya, misalkan lalala aja. Oke. Sudah tersimpan data baru ya. Nih, sudah. Lalu, nah, jika kita ingin klik delete atau hapus, dia kembali ke edit ya. Bisa kita edit kembali, belum kita simpan. Kita cek ke database-nya untuk tabel barang, apakah dia tersimpan di database. Sudah terkoneksikan dan dia sudah tersimpan ya. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai whitebox testing beserta pengujiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.